bagi dua. Sana sama wartawan suruh. Mana? Dek. Isti mana Isti? Agak ke sana luar aja deh. Di sini aja orang sepi kok, sepi bang. Mana? Gali sama dia. Nyempil. Sepi kok bang, sepi kok bang. Ya, cakep. Woi, kasih lewat dulu, Om. Munduran. Bang Gali. Bang Gali. Nyempil dikit bang, sorry di bawah. Enggak ada bang, sepi. Bang, di luar ya, Bang. Depan aja depan. Iya, di luar. Di situ aja tuh ruang sidang utama. Ruang sidang Lewat mana? Kiri. Iya sini. Kiri. Kiri sidang. Depan sidang utama ada. Woi, Arif. Ini di sini. Lebih lebar sidang utama benar. Nah, udah itu. Woi, handphone. Munduran. Ayo. Munduran. Udah, kamera biar dibagi juga, biar pada rata. HP. Bisa maaf. Kalau semua ini harus tahu. Kamera gimana? Makasih ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman tadi udah ngikutin mediasi, kami udah selesai mediasi, saya diwakili ada 5 orangnya tadi ya, dan mereka juga ada 3 orang, para lawyer dan kita para lawyer dan staf saya, ada 1 hakim mediator. Ditanya tadi apa sih persoalannya, ini kan ada juga pidana, betul ada pidananya, di situ kita dibilang ada pemerasan, tapi saya bisa buktikan tidak pernah ada pemerasan dari awal dari persoalan ini. Justru yang ada itu adalah sebuah kesepakatan di mana ada seseorang ingin memberikan sesuatu, dibilang 5 miliar ditawar 4 miliar dan dibagi 2 kali dengan cara pembayaran 4 miliar, 2 miliar dan 2 miliar, dan itu dalam rentang waktu 1 tahun, November ke November. Itu yang saya sampaikan, dan kami menganggap bahwa dalam proses belum terlaksananya perjanjian tiba-tiba diputuskan dengan cara melaporkan ke kantor polisi. Itulah yang saya sampaikan kepada hakim mediator. Hakim mediator bilang bagaimana caranya mendatangkan kita, gampang, karena Nikita pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Nikita dan Ismail Marzuki harus ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk diperiksa sebagai terdakwa. Saya minta waktu untuk sidang mediasi berikutnya tanggal 24 hari Selasa, tapi pihak daripada tergugat karena ada keperluan di mana dia harus menyerahkan dokumen kepada penyidik, ada kepada penyelidik di Indak di Treskrimsus Polda Metro Jaya terkait dengan laporan atau korban 4 orang terkait dengan skincare. Jadi akhirnya mereka tidak bisa untuk sidang tanggal 24 karena mereka harus hadir di Polda Metro Jaya, yakni tergugat 1 RJ tidak bisa hadir karena harus di Polda Metro Jaya pada hari Selasa dengan membawa dokumen terkait dengan persoalan skincare yang mengakibatkan dugaan ada korban 4 orang yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan dugaan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu saya sampaikan sehingga tadi diputuskan akan dipertemukan pada tanggal 1 Juli 2025 pada harinya tetap Selasa.
pada hari Selasa akan dipertemukan kembali untuk persidangan tersebut di mana Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki harus hadir dan tergugat 1, tergugat 2 wajib hadir pada tanggal 1 Juli. Kami pun juga dimintakan saran supaya mengajukan usulan proposal perdamaian dan sebagainya. Nanti kita lihat. Yang jelas seharusnya hari Selasa ini kita bisa bertemu lagi dengan para pihak, dengan prinsipal, tapi karena mereka harus melengkapi dokumen-dokumen terkait dengan laporan korban 4 orang yang ada di Indak di Treskrimsus, maka mereka minta waktu tanggal 1 Juli 2025. Seperti itulah prosesnya dan keputusannya akhirnya ditunda untuk mediasi pada tanggal 1 Juli 2025. Berarti dua-duanya hadir ya Bang? Harus hadir, seharusnya hadir karena Nikita itu kan wajib hadir karena dia harus dihadirkan untuk perkara pidana. Makanya saya minta supaya harinya sama untuk memudahkan daripada saya berkirim surat lagi meminta adanya penetapan dari pengadilan. Jadi sekaligus Nikita datang untuk menghadiri sebagai terdakwa, sekaligus dia bisa hadir sebagai prinsipal dalam perkara perdata wan prestasi. Seperti itu. Bang, ini terkait sidang perdatanya gimana ya Bang? Ya ini yang saya jelaskan tadi. Artinya tadi pihak majelis masih memberikan waktu lagi. Ya, jadi majelis tadi menyarankan semua. Jadi dia minta supaya pihak datang. Saya bilang gampang, sepanjang sidangnya hari Selasa. Karena di dalam perkara pidana sudah dijadwal sidangnya hari Selasa, maka tanggal 24 sidang pertama pembacaan dakwaan, sidang berikutnya itu adalah eksepsi dari kami, berarti tanggal 1 Juli. Nah, di situ nanti akan dipertemukan dan saya akan meminta waktu supaya Nikita bisa hadir lebih pagi supaya bisa bertemu dengan mereka. Karena yang penting untuk bertemu dan dipertemukan itu adalah Ismail Marzuki dengan tergugat 1. Karena mereka yang berkomunikasi, mereka yang membuat kesepakatan, mereka yang berbicara angka 5 miliar, mereka yang berbicara ditawar 4 miliar, mereka juga yang menawar lagi dibagi 2 pembayarannya 2 miliar dan 2 miliar. Itulah yang namanya kesepakatan. Seandainya Dan dari itu adalah perjanjian. Bang, seandainya dari pihak dari RG-nya sendiri tidak hadir, di itu gimana sih Bang? Ini kan Jangan hadir Bang. berandai-andai kalau hukum. Ya gimana kalau Hukum RG-nya itu nggak hadir kalau gimana? jadi, kalau tanggal 1 tidak datang, tanyakan. Bang, tadi kalau untuk proposal perdamaian sendiri itu bagaimana? Ya belum ada kita buat, baru diusulkan. Jadi memang aturannya seperti itu. Jadi setiap mediasi itu kedua belah pihak akan mengajukan usulan seperti itu. Bang sendiri menyebutkan katanya sudah proposal perdamaian apa Bang? Disuruh ajukan proposal. Nanti kita lihat proposal itu biasanya terkait dengan usulan kita untuk penyelesaian masalah seperti apa. Ya saya pasti terkait dengan gugatan kami yang 100 miliar. Pasti terkait dengan gugatan kami yang 4 miliar. Itu pasti tidak akan lari dari sana. Bang, kabarnya Nanti Abang sudah sidang pidananya sendiri Bang, mungkin Tanik ini udah mulai bisa dihadirkan tuh di sidang perdananya sendiri. Wajib, bukan bisa, wajib. Tidak akan terjadi sidang kalau Nikita tidak hadir. Pasti saya keberatan. Wajib datang Nikita dan Ismail Marzuki dan pembacaan dakwaan harus dihadiri dihadiri Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki di hadapan persidangan, di hadapan majelis hakim, dan itu wajib. Hari Selasa tanggal 24 saya minta teman-teman hadir semua. Insya Allah Nikita lebih pagi mungkin ya bisa hadir dan Anda bisa berkomunikasi. Bang, sidang perdata ini dinilai adalah modus oleh pihak RG Bang, gimana pendapat Abang? Tanya sama yang bicara ya. Karena saya sudah daftar perkara dan itu adalah perkara gugatan wan prestasi. Kecuali gugatannya tidak ada. Anda tanya sama dia. Bang, kesepakatannya ada hitam di atas putih Bang? Kan sudah dijawab. Kesepakatan itu bisa lisan, bisa tertulis. Dan itu terkait dengan pembuktian. Pembuktiannya bukan hari ini. Hari ini adalah membahas mediasi. Ada lagi? Bang, optimis apa sih Bang nih sidang uang prestasi bakal kita menangin nih? Insya Allah. Doain saja. Karena kami punya saksi kunci, kami punya bukti kunci yang kami akan sampaikan. Dan Anda semua kan sudah lihat, mendengar di media sosial. Bagaimana komunikasi itu antara seseorang dengan seseorang. Anda kan tahu semua. Apa sih komunikasinya di situ? Izin Bang, depan Bang. Seperti itu. Jadi komunikasi itu sudah ada dan beredar. Dan itu adalah bagian dari proses pembuktian. Jadi tatkala seseorang menawar sesuatu, itu adalah kesepakatan, Pak. Ya, Anda misalnya, Anda mau ngasih HP ini, saya tidak mau, saya minta HP satunya, itu kesepakatan namanya.
tapi Artinya terpaksa. nanti Bang, kalau 100 miliar itu nggak dibayarin sama PRG gimana? Ya Bang? kita lihatlah nanti. Yang penting kan kita ajukan saja. Apakah dia sanggup tidak sanggup ya kita lihat. Yang jelas gugatan 100 miliar itu karena kita menilai sosok yang dirugikan adalah seorang artis yang bernama Nikita Mirzani. Terlalu kecil dia menuntut 100 miliar. Harusnya Dengan berapa sih, reputasi Bang? dia. Harus bisa lebih besar lagi. Tapi kan dia bilang udah 100 cukup. Udah biar dia semampu dia nanti bayarnya seperti apa. Oke. Bang, berarti nanti ditemukan dulu Ismail dengan Harus diketemukan, bukan wajib diketemukan sesuai peraturan Mahkamah Agung. Ismail Marzuki ini kita wajib ketemu dengan tergugat satu, wajib kita yang harus keluar. komunikasi awal dia ya, Bang. Ya, karena yang komunikasi awal dan diwajibkan tadi hakim bilang yang perlu datang itu bukan Anda, yang perlu datang adalah mereka. Cuma karena kita ada di tahanan, saya minta waktu Selasa. Selasa tidak bisa karena mereka harus melengkapi dokumen terkait dengan laporan 4 orang yang menjadi korban dugaan tindak pidana melanggar undang-undang kesehatan dan undang-undang perlindungan konsumen. Saya juga hari ini dan mungkin akan dalam waktu dekat mohon dibantu teman-teman media, saya akan mencari ya ketua atau kepala badan perlindungan konsumen nasional. Saya dapat informasi itu yang akan membidangi para konsumen-konsumen atau rakyat yang bermasalah dengan produk-produk. Artinya bukan hanya produk kosmetik, apa saja terkait dengan persoalan apa yang dibeli oleh konsumen. Nah, itu saya akan meminta mencari alamatnya di mana. Kami akan meminta perlindungan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional. BKPN di Menteng, Bang. Di Menteng, ya itu nanti Anda jangan bilang Menteng, alamatnya di Menteng. Karena Menteng banyak, nanti saya bisa jalan-jalan nanti. Ada lagi yang mau ditanya sebelum tanggal 24, saya mohon teman-teman hadir, Nikita hadir, Ismail Marzuki hadir. Udah dipastikan berarti bakal hadir ya, Bang? Wajib, bukan lagi pasti wajib, karena tidak bisa dibacakan dakwaan tanpa kehadiran terdakwa langsung di persidangan. Oke? Oke, Sidang berarti Abang ini sudah kan bukan menyurati sidang beberapa perdata, pihak ya dan untuk pidana. Ya. hadiran Perdatanya Nikita kapan, Mirzani ya, Bang? Perdatanya tanggal 1 Juli itu mediasi. Oke. Ya, mediasi lagi 1 Juli harusnya Selasa nanti karena Selasa mereka tidak bisa, ada keperluan katanya mau menyerahkan dokumen kepada penyelidik pada Indak di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Ya kita sepakati kembali ke Selasa lagi tanggal 1 Juli. Dan itu insya Allah nih kita hadir ya. Tolong doanya semua teman-teman. Saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang salah ya. Sidang pidana 24 ya, Bang? Tanggal Sidang 24 jam 24 biasanya itu di atas jam 10 ke atas. Tapi kalau nih kita datang lebih pagi nggak mungkin. Tapi biasanya proses sidang pidana itu pasti agak siang karena harus membawa tahanan dari tempat penahanan ya biasanya seperti itu. Bang, kabarnya Abang sudah menyurati beberapa pihak untuk kehadiran Nikita Mirzani ya di sidang. Maksudnya beberapa pihak itu datang sama. hari ini, Bang. Kemarin untuk Tidak kehadiran perizinan. nanti di sidang 24. Tanggal 24 ya teman-teman kan sudah mendengarkan. Saya berharap dari teman-teman bisa menyampaikan, mohon disupport supaya datang. Satu hal yang terpenting, tanggal 24 itu kunci dari masalah ini. Ada tidaknya tindak pidana pemerasan tanggal 24 nanti akan terungkap. Oke? Selama ini saya sudah nyatakan tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Semua akan terungkap, terbukti pada saat proses pembacaan dakwaan tanggal 24. Oke? Itu yang paling penting ya. Kalau ada sidang siapa nih, Bang? Saya belum membaca ada sidang. Nah, saya tidak masuk ke sana karena saya konsentrasi dengan Nikita Mirzani. Tapi kalau memang ada sidang, ya sudah nanti diikuti karena itu siapapun yang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain harus bertanggung jawab. Itu saja. Kalau dia telah melakukan sesuatu yang menyebabkan sesuatu menjadi korban dan itu adalah anak di bawah umur, Anda harus bertanggung jawab. Gentle dong. Ancamannya itu sampai 15 tahun. Ya nikmatin saja. Bang, satu lagi bang, ini bang kamera, ayo berhenti. Kenapa? Laporan Rasman. Sorry dong, sorry. Siapa namanya mbak? Sorry mbak. Saya belum sampai ke sana. Jadi satu-satu dulu supaya saya tahu. Saya tidak akan menjelaskan ke Anda kalau saya tidak dapat update dari penyidik. Jadi kalau sekarang saya tanya sesuatu, saya tidak